Halo semuanya, selamat datang. Pernah nggak sih ngerasa cara mikir yang dulu jago banget, sekarang kok kayaknya nggak cukup lagi ya? Nah, hari ini kita bakal ngobrolin soal itu. Kita mau upgrade sistem operasi mental kita buat ngadepin tahun 2026 dan seterusnya. Karena, jujur aja, di dunia yang super cepat ini, yang menang itu bukan yang paling pintar, tapi yang paling cepat adaptasi. Yuk kita mulai. Kita mulai dari pertanyaan ini ya. Pernah nggak sih ngerasa udah kerja keras banget, udah maksimal, tapi kok rasanya kayak lari di tempat aja? Kewalahan terus. Kalau iya, tenang, Anda nggak sendirian kok. Dan kemungkinan besar masalahnya itu bukan di usaha Anda. Bukan karena Anda kurang kerja keras, tapi jangan-jangan software di kepala kita yang perlu diupdate. Nah, ini dia, analogi yang pas banget. Coba bayangin deh, Anda punya HP keluaran tahun 2010. Terus Anda coba install aplikasi AI paling canggih buat tahun 2026. Apa yang terjadi? Pasti HP-nya nge-lag, panas, dan akhirnya crash. Nah, persis kayak gitu yang terjadi sama otak kita. Kita coba ngadepin banjir informasi, tuntutan kerja modern, pakai pola pikir yang didesain buat dunia yang jauh lebih lambat. Ya jelas crash lah. Oke, sekarang kita bedah dulu masalahnya. Sebelum kita ngomongin upgrade, kita harus paham dulu, gimana sih letak kerusakannya? Kenapa pola pikir kita yang dulu oke-oke aja, sekarang kok sering error? Ini dia nih, inti perubahannya. Dulu yang paling penting itu apa yang Anda tahu. Pengetahuan itu aset utama. Tapi sekarang, aturannya udah beda. Aset utama kita sekarang itu seberapa cepat kita bisa belajar hal baru. Dan, yang lebih penting lagi, seberapa cepat kita bisa melupakan cara-cara lama yang udah nggak relevan. Jadi, kemampuan adaptasi itu sekarang jauh lebih berharga daripada pengalaman. Oke, diagnosisnya udah jelas ya. Sekarang, waktunya kita install software yang baru. Yuk kita lihat 3 pilar utama yang bakal jadi fondasi sistem operasi mental versi 2026 kita. Pilar pertama, kita sebut pola pikir cair atau liquid mindset. Maksudnya gimana? Buang jauh-jauh deh label kaku kayak, saya gaptek, atau saya tuh nggak jago ngitung. Coba bayangin pengetahuan kita itu kayak air. Dia nggak punya bentuk tetap kan? Dia ngikutin wadahnya. Nah, inilah saatnya kita berani buat melepasin keyakinan-keyakinan lama yang sekarang malah jadi penghalang. Lanjut ke pilar kedua, prioritas radikal. Gini, dunia modern itu udah kayak mesin pencuri perhatian raksasa. Notifikasi di mana-mana. Cara ngelawannya itu bukan dengan kerja makin keras, tapi dengan jadi lebih kejam dalam memilih prioritas. Ini soal keberanian buat bilang enggak sama hal-hal yang cukup penting, supaya kita bisa fokus 100% ke hal-hal yang benar-benar penting. Terus gimana caranya nemuin hal yang benar-benar penting itu? Pakai aturan ini, aturan 90/10. Coba deh, tanya ke diri sendiri. Dari semua kerjaan gue, mana sih 10% aktivitas yang ngasih 90% hasil? Nah, kalau udah ketemu, fokusin semua energi terbaik Anda ke sana. Sisanya gimana? Kalau bisa, delegasikan atau bahkan abaikan aja. Pilar ketiga, dan ini penting banget, berpikir berbasis sistem. Coba deh, kita lupain dulu soal tujuan. Kenapa? Karena tujuan, misalnya mau jadi kaya, itu seringkali di luar kendali kita. Nah, daripada mikirin tujuan, mending kita fokus ke sistem. Sistem itu apa? Proses harian yang bisa kita kontrol penuh. Anda nggak bisa ngontrol pasar saham, bener kan? Tapi Anda bisa 100% ngontrol sistem nabung saham bulanan Anda. Ingat ini, pemenang dan pecundang itu tujuannya sama. Yang bedain mereka itu sistemnya. Nah, ini perbedaannya kelihatan jelas banget. Cara lama itu fokusnya ke hasil. Saya mau kaya, titik. Kayak orang liatin puncak gunung dari jauh pakai teropong. Kalau cara 2026, fokusnya ke sistem. Gimana alur kerja harian saya bisa menciptakan nilai. Jadi fokusnya bukan lagi ke puncak gunung, tapi ke langkah di depan kita sekarang. Pertanyaannya berubah, dari apa tujuanku, jadi sistem apa yang gue jalanin hari ini. Tampil ini ngerangkum semuanya dengan rapi. Coba kita lihat ya, soal masalah. Pola pikir lama ngelihatnya sebagai rintangan, sesuatu yang harus dihindari. Pola pikir 2026, wah ini data, kesempatan buat belajar. Terus, kegagalan. Dulu rasanya kayak pukulan telak buat ego. Sekarang, anggap aja biaya kursus. Kita bayar buat dapat pelajaran berharga. Terakhir, teknologi. Dulu mungkin kita takut, ngelihatnya sebagai ancaman. Sekarang, teknologi itu jadi pengungkit yang bisa melipat gandakan kekuatan kita. Oke, kita udah paham apanya, yaitu pola pikir yang perlu di-upgrade. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya? Gimana cara nerapin ini di kehidupan sehari-hari? Nah, kita akan bahas sebuah rutinitas pagi yang emang dirancang khusus buat nginstal software baru ini. Filosofi di baliknya simpel banget. Kita mau menciptakan pagi yang rendah dopamin. Maksudnya, pagi yang tenang. Jauhi dulu notifikasi, email, apalagi media sosial. Anggap aja itu semua junk food buat otak. Tujuannya cuma satu, biar kita yang pegang kendali hari kita, bukan algoritma di HP kita.
Rutinitasnya sendiri ada 4 fase. Anggap aja kayak roket pendorong yang bertingkat. Fase 1 ngedorong fase 2, fase 2 ngedorong fase 3, dan seterusnya sampai akhirnya kita meluncur ke hari yang produktif. Yuk kita bedah satu persatu. Fase pertama, ini soal biologis dasar. Setelah tidur semalaman, tubuh kita itu dehidrasi. Jadi begitu bangun, langsung minum sekitar 500 ml air. Kasih sedikit garam laut buat elektrolitnya. Habis itu, cari cahaya matahari pagi. Cukup 5-10 menit aja. Ini kayak neken tombol reset buat jam biologis tubuh kita. Dan ini, aturan paling penting yang nggak bisa ditawar. Jangan pegang HP. Sama sekali tanpa layar. Saya ulangin ya, tanpa layar. Begitu Anda buka HP, Anda langsung nyerahin kendali pagi Anda ke orang lain. Ke email, ke notifikasi, ke drama di media sosial. Tolong, lindungi aset paling berharga yang Anda punya di pagi hari, yaitu fokus Anda. Lanjut, fase kedua, penjernihan mental. Ada 2 hal. Pertama, brain dump selama 5 menit. Ambil kertas, tulis semua yang ada di kepala. Kekhawatiran, ide, to-do list, keluarin semua. Ini gunanya buat ngosongin RAM di otak kita. Kalau udah kosong, baru kita latihan fokus. Cukup 10 menit meditasi. Ini bukan soal spiritual, ini murni latihan. Kayak angkat beban buat otot fokus kita. Dan percaya deh, di zaman sekarang, fokus itu superpower. Oke, pikiran udah jernih, sekarang waktunya kita kasih asupan gizi. Prinsipnya sama kayak makanan, garbage in, garbage out. Kalau pagi-pagi kita makan informasi sampah dari sosmed, ya seharian pikiran kita bakal sampah juga. Jadi ganti junk food itu sama makanan bergizi. Baca 10 halaman buku atau dengerin podcast yang bener-bener nambah wawasan. Kualitas input pagi hari nentuin kualitas output seharian. Nah, ini dia puncaknya. Fase keempat, eksekusi prioritas. Semua energi dan fokus yang udah kita kumpulin dari tadi, kita kerahin buat satu hal. Ngerjain tugas paling penting dan paling susah hari itu. Istilahnya eat the frog atau makan katak. Kenapa? Karena kalau kita udah ngerjain yang paling susah di pagi hari, pas energi lagi puncak-puncaknya, sisa hari bakal terasa jauh lebih enteng. Oke, rencananya udah lengkap. Tapi kita semua tahu ya, yang paling susah itu konsistennya. Jadi sebagai penutup, ini ada beberapa tips praktis supaya semua ini beneran dijalanin, nggak cuma jadi wacana. Ada 3 tips suksesnya. Pertama, siapin tugas utama Anda dari malam sebelumnya. Jadi pas bangun, nggak ada lagi tuh bingung mau ngerjain apa. Langsung gas. Kedua, pasang mode jangan ganggu di HP Anda setidaknya sampai jam 10 pagi. Jadi pagar buat fokus Anda sendiri. Ketiga, jangan perfeksionis. Kalau lagi sibuk, lakuin versi 15 menit aja udah bagus banget. Jauh lebih baik daripada nggak sama sekali. Ingat, konsistensi itu ngalahin intensitas. Dan pada akhirnya, kalau cuma ada satu hal yang perlu Anda ingat dari semua obrolan kita hari ini, ingat ini aja. Di dunia yang perubahannya cepat banget, aset terbesar kita itu bukan lagi IQ, bukan juga pengalaman. Aset terbesar kita adalah seberapa cepat kita bisa beradaptasi. Jadi, saya mau tutup dengan satu pertanyaan buat Anda. Bukan apa tujuan besar Anda, bukan. Tapi pertanyaan yang lebih praktis dan lebih penting. Sistem kecil apa, satu aja, yang akan Anda mulai bangun besok pagi untuk memulai upgrade mental Anda? Terima kasih banyak sudah menyimak. Mulai aja dari yang kecil, yang penting konsisten, dan selamat melakukan upgrade. Sampai jumpa di lain kesempatan.